Halo sahabat channel Lansia Sehat. Semoga hari ini penuh berkah dan kebahagiaan untuk semua yang menonton tayangan ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh dong kami tahu, dari kota mana sahabat channel Lansia Sehat menonton video ini? Tulis di kolom komentar ya. Kami juga ingin tahu, berapa usia sahabat sekarang? 60 tahun? 70 tahun? Atau bahkan sudah 80 tahun ke atas? Wah, luar biasa. Usia bukan batas untuk terus belajar dan hidup sehat. Betul tidak? Boleh juga berbagi kabar tentang kondisi tubuh saat ini. Apakah sedang sehat? Atau mungkin sedang berjuang dengan kolesterol, tekanan darah tinggi, asam urat, nyeri sendi, atau masalah pencernaan? Apapun keadaannya, semoga Allah memberikan jalan keluar dan kesembuhan untuk semua. Doa terbaik dari kami. Semoga sahabat sekalian senantiasa diberi kekuatan lahir dan batin, serta umur panjang yang penuh keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa. Satu bahan alami yang mungkin sudah ada di dapur sahabat sekalian, tapi khasiatnya sering kita anggap biasa-biasa saja. Padahal, berdasarkan banyak penelitian dari dunia medis, bahan ini ternyata punya kekuatan luar biasa untuk menjaga kesehatan di usia senja. Apakah itu? Ya. Jawabannya adalah kunyit. Pernahkah sahabat mendengar tentang kunyit sebagai bahan utama jamu tradisional? Atau mungkin, sahabat sendiri sudah terbiasa membuat air rebusan kunyit di pagi hari untuk menghangatkan tubuh? Tahukah sahabat, bahwa di balik warna kuning khasnya, kunyit mengandung zat aktif yang luar biasa kuat untuk melawan peradangan, menjaga daya tahan tubuh, bahkan bisa membantu mencegah penyakit kronis yang banyak dialami oleh lansia? Dalam tayangan ini, kita akan bahas secara lengkap dan menyeluruh mengenai 17 manfaat kunyit untuk kesehatan pada lansia menurut dokter. Tapi sebelum masuk ke manfaat-manfaat itu, izinkan kami mengajak sahabat semua mengenali lebih dalam tentang kunyit. Karena sebagaimana pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka kita perlu tahu sejarah dan asal-usul kunyit, kandungan penting yang ada di dalamnya, serta mengapa rempah ini begitu dihargai dalam dunia pengobatan herbal maupun kedokteran modern. Apa itu kunyit? Kunyit, atau dalam bahasa ilmiahnya disebut curcuma longa, adalah tanaman herbal yang sudah digunakan selama ribuan tahun di berbagai kebudayaan, terutama di Asia Selatan dan Tenggara. Di Indonesia, kunyit menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya untuk memasak, tapi juga dalam tradisi pengobatan. Kunyit biasa digunakan dalam bentuk segar, bubuk, atau dijadikan campuran jamu dan minuman kesehatan. Yang membuat kunyit sangat istimewa adalah zat aktifnya yang bernama kurkumin. Kurkumin inilah yang memberikan warna kuning cerah pada kunyit, sekaligus menjadi komponen utama yang bertanggung jawab atas berbagai manfaat kesehatannya. Di dunia medis, kurkumin dikenal sebagai senyawa antiinflamasi dan antioksidan yang sangat kuat. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kekuatan antioksidan kurkumin bisa menyaingi obat-obatan kimia tertentu dalam hal peredaan peradangan dan perlindungan sel tubuh. Bukan hanya kurkumin, kunyit juga mengandung berbagai vitamin dan mineral penting seperti vitamin C, vitamin E, zat besi, kalium, magnesium, dan serat makanan. Seluruh kandungan ini saling mendukung dalam menjaga fungsi tubuh, memperlambat proses penuaan, dan meningkatkan kualitas hidup, terutama di usia lanjut. Mengapa kunyit penting untuk lansia? Sahabat channel Lansia Sehat, memasuki usia 60 tahun ke atas, tubuh kita secara alami mengalami berbagai perubahan. Otot mulai melemah, persendian lebih mudah nyeri, daya tahan tubuh menurun, metabolisme melambat, bahkan risiko penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan gangguan jantung meningkat tajam. Disinilah peran kunyit menjadi sangat relevan. Kunyit bukan hanya bermanfaat sebagai bumbu dapur, tapi bisa menjadi penjaga kesehatan alami. Banyak dokter dan ahli nutrisi kini menyarankan lansia untuk mulai mengintegrasikan kunyit dalam pola makan harian mereka. Bukan untuk menggantikan obat dokter, tapi untuk mendukung pemulihan tubuh secara alami dan mencegah perburukan kondisi kronis. Misalnya, jika sahabat memiliki masalah nyeri lutut atau sendi, minum ramuan kunyit secara rutin bisa membantu mengurangi peradangan dan rasa sakit. Jika punya masalah pencernaan seperti kembung atau mak, kunyit bisa membantu menenangkan saluran cerna. Bahkan, bagi yang ingin menjaga daya ingat agar tidak mudah pikun, kunyit juga punya peran penting dalam melindungi fungsi otak. Kunyit dalam dunia medis bukan lagi mitos. Dulu mungkin kita hanya mengenal kunyit dari cerita orang tua atau pengalaman pribadi. Tapi sekarang, dunia medis sudah banyak meneliti dan membuktikan manfaat kunyit secara ilmiah.
Banyak jurnal kedokteran, terutama dari negara-negara seperti India, Amerika Serikat, dan Jepang, telah menerbitkan hasil studi tentang efektivitas kurkumin dalam mengatasi penyakit degeneratif, memperbaiki metabolisme tubuh, hingga meningkatkan imunitas lansia. Salah satu studi yang cukup terkenal diterbitkan dalam Journal of Clinical Psychopharmacology, yang menyebutkan bahwa kurkumin dalam kunyit bisa membantu meningkatkan mood dan mengurangi gejala depresi ringan pada orang tua. Studi lain dari University of California menunjukkan bahwa konsumsi kunyit secara rutin dapat membantu memperlambat penurunan fungsi kognitif pada lansia. Dengan berbagai bukti tersebut, tak heran jika banyak dokter kini memasukkan kunyit ke dalam anjuran gaya hidup sehat untuk pasien lansia. Tradisi dan kebiasaan mengonsumsi kunyit di Indonesia. Di Indonesia sendiri, kunyit bukan barang asing. Dari Sabang sampai Merauke, hampir semua daerah punya tradisi mengolah kunyit. Di Jawa, kunyit digunakan dalam jamu seperti kunyit asam, yang populer sebagai penyeimbang hormon dan pembersih darah. Di Bali, kunyit menjadi bagian dari loloh atau ramuan herbal khas Bali. Di Sumatera, kunyit menjadi bumbu utama dalam rendang dan gulai, tapi juga digunakan dalam ramuan tradisional untuk meredakan sakit perut dan melancarkan haid. Kebiasaan ini sudah berlangsung turun-temurun dan kini terbukti secara ilmiah. Maka tidak heran bila banyak orang tua zaman dahulu tampak lebih sehat meskipun tidak mengandalkan obat-obatan modern. Mereka menjaga tubuh dengan mengonsumsi rempah alami, termasuk kunyit. Peran video ini dalam memberi edukasi dan motivasi. Sahabat channel Lansia Sehat, melalui tayangan ini, kami ingin mengajak Anda semua untuk lebih mengenal, memahami, dan memanfaatkan kekayaan rempah Nusantara yang telah terbukti secara ilmiah. Kunyit bukan sekadar bumbu dapur, tapi juga bagian dari gaya hidup sehat di usia lanjut. Dengan memahami manfaatnya, semoga sahabat semakin termotivasi untuk menjaga kesehatan secara alami, mendampingi pengobatan dari dokter, dan meningkatkan kualitas hidup hari demi hari. Di bab berikutnya, kita akan bahas lebih dalam mengenai kandungan aktif dalam kunyit menurut dunia medis. Kita akan lihat bagaimana zat-zat di dalam kunyit bekerja dalam tubuh, khususnya bagi sahabat yang sudah berusia lanjut. Kita juga akan membahas peran masing-masing nutrisi dan zat aktif dalam menjaga kesehatan dari dalam hingga ke sel-sel tubuh. Jadi tetap ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa catat hal-hal penting, dan sebarkan informasi ini ke sesama teman lansia, keluarga, atau siapapun yang membutuhkan pengetahuan tentang gaya hidup sehat alami. Karena sehat itu tidak harus mahal, cukup kembali ke alam dan bersyukur atas apa yang tersedia di sekitar kita. Sampai jumpa di bab berikutnya. Sahabat channel Lansia Sehat. Bab 2. Mengungkap kandungan aktif kunyit menurut dunia medis. Setelah kita membahas perkenalan umum tentang kunyit pada bab sebelumnya, sekarang saatnya kita masuk ke inti pembahasan yang lebih dalam, yaitu apa saja kandungan aktif di dalam kunyit, dan mengapa kandungan tersebut sangat penting terutama bagi kesehatan lansia. Mungkin sahabat channel Lansia Sehat selama ini hanya mengenal kunyit dari segi rasa dan warna saja. Kunyit sering digunakan sebagai bumbu dalam sayur asam, soto, nasi kuning, atau jamu tradisional. Tapi ternyata, di balik warna kuningnya yang khas, terdapat zat-zat aktif yang telah diteliti oleh banyak dokter dan ilmuwan, dan hasilnya sungguh luar biasa. Mari kita pelajari kandungan apa saja yang menjadikan kunyit begitu istimewa dan layak disebut sebagai rempah penyembuh alami. 1. Kurkumin. Zat utama penangkal peradangan dan radikal bebas. Zat pertama dan paling terkenal dari kunyit adalah kurkumin. Kurkumin inilah yang memberi warna kuning terang pada kunyit dan menjadi fokus utama dalam berbagai penelitian medis. Apa itu kurkumin? Kurkumin adalah senyawa polifenol yang ditemukan dalam rimpang kunyit. Dalam dunia medis, kurkumin dikenal memiliki efek antiinflamasi, anti peradangan, antioksidan, antimikroba, dan bahkan anti kanker. Dengan kata lain, kurkumin bukan hanya satu zat biasa. Ia bekerja sangat aktif di dalam tubuh untuk menenangkan sistem imun, menangkal kerusakan sel, dan melindungi organ tubuh dari berbagai ancaman penyakit degeneratif. Kenapa kurkumin penting untuk lansia? Memasuki usia 60 tahun ke atas, tubuh mulai mengalami peradangan kronis yang tidak terasa namun terus menggerogoti kesehatan. Contohnya adalah radang sendi, nyeri otot, pembengkakan persendian, serta degenerasi otak yang bisa memicu kepikunan atau Alzheimer. Kurkumin dalam kunyit dapat membantu menghambat enzim dan protein yang menyebabkan peradangan tersebut. Bahkan, menurut jurnal Biochemical Pharmacology, kurkumin bekerja seperti ibuprofen alami, tanpa menimbulkan efek samping seperti gangguan lambung. Maka dari itu,
Dokter banyak menyarankan konsumsi kunyit untuk penderita osteoartritis atau radang sendi di usia lanjut. 2. Minyak atsiri, pelindung organ dalam dan penyeimbang sistem tubuh. Selain kurkumin, kunyit juga mengandung minyak atsiri. Minyak ini adalah bagian dari senyawa yang mudah menguap dan memberikan aroma khas kunyit. Tapi bukan hanya aromanya yang penting, minyak atsiri dari kunyit mengandung turmeron, zingiberin, dan sesquiterpen, yang memiliki peran vital dalam menjaga sistem organ tubuh. Apa manfaat minyak atsiri kunyit bagi lansia? Minyak atsiri pada kunyit bekerja sebagai antiseptik alami, pelindung hati, dan penyeimbang sistem pencernaan. Di usia lanjut, sistem detoksifikasi tubuh, terutama hati dan ginjal, mulai menurun. Disinilah peran minyak atsiri menjadi penting untuk membantu membersihkan tubuh dari racun dan memperlancar fungsi hati. Minyak atsiri juga dikenal memiliki efek karminatif, yang berarti dapat mengurangi gas dalam perut, mengatasi perut kembung, dan melancarkan buang angin masalah yang sangat umum pada lansia. 3. Antioksidan, perisai terhadap penuaan dini. Kunyit mengandung antioksidan alami yang sangat kuat. Selain kurkumin, terdapat juga flavonoid dan tanin yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Apa itu radikal bebas? Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang menyerang sel sehat dan mempercepat proses penuaan serta meningkatkan risiko penyakit kronis seperti kanker, diabetes, dan gangguan jantung. Dalam tubuh lansia, radikal bebas lebih mudah menumpuk karena metabolisme yang melambat. Antioksidan dalam kunyit membantu menetralisir radikal bebas tersebut, sehingga memperlambat penuaan, memperkuat daya tahan tubuh, dan melindungi organ-organ penting seperti jantung, otak, dan ginjal. 4. Serat makanan, sahabat pencernaan yang terlupakan. Mungkin sahabat channel Lansia Sehat belum tahu, tapi kunyit juga mengandung serat makanan dalam jumlah cukup baik. Serat ini membantu menormalkan gerakan usus, mencegah sembelit, dan menjaga kesehatan pencernaan secara menyeluruh. Lansia sangat rentan mengalami konstipasi akibat penurunan aktivitas fisik dan perubahan hormon. Konsumsi kunyit secara rutin dapat membantu memperbaiki keseimbangan flora usus dan meningkatkan pergerakan usus secara alami. 5. Vitamin C dan E, kunci imunitas dan kesehatan kulit. Kunyit ternyata juga menyimpan vitamin C dan vitamin E, dua jenis vitamin yang sangat penting bagi lansia. Vitamin C membantu meningkatkan produksi kolagen, mempercepat penyembuhan luka, dan memperkuat daya tahan tubuh terhadap infeksi. Vitamin E bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi kulit dari kerusakan dan memperlambat munculnya keriput. Bagi lansia, kandungan ini bisa membantu menjaga kekencangan kulit, mempercepat penyembuhan bila ada luka atau iritasi, dan menjaga sistem imun agar tidak mudah sakit. 6. Zat besi, mengatasi anemia secara alami. Anemia atau kekurangan sel darah merah adalah masalah yang sering dialami oleh lansia. Tubuh menjadi lemas, sering pusing, dan wajah tampak pucat. Kunyit mengandung zat besi dalam jumlah alami yang dapat membantu mendukung produksi hemoglobin dalam darah. Meskipun tidak setinggi sayur hijau atau daging, namun zat besi dalam kunyit memiliki penyerapan yang cukup baik jika dikonsumsi secara rutin, terutama bila dikombinasikan dengan makanan tinggi vitamin C. 7. Kalium dan magnesium, menjaga keseimbangan jantung dan tekanan darah. Kandungan mineral penting lainnya dalam kunyit adalah kalium dan magnesium. Dua mineral ini sangat dibutuhkan oleh lansia untuk menjaga tekanan darah tetap stabil, mencegah kram otot, dan mengatur detak jantung. Kalium bekerja mengontrol kadar natrium dalam tubuh, sehingga membantu menurunkan tekanan darah tinggi secara alami. Sementara magnesium berperan dalam mengurangi ketegangan otot, mengendalikan irama jantung, dan meningkatkan kualitas tidur pada lansia. 8. Protein nabati, pendukung regenerasi sel dan energi. Walau hanya dalam jumlah kecil, kunyit juga mengandung protein nabati yang membantu dalam proses regenerasi sel dan pembentukan jaringan tubuh. Bagi lansia, di mana massa otot cenderung menyusut, asupan protein tetap penting agar tubuh tidak cepat lelah dan tetap aktif. Rangkuman ilmiah, mengapa dokter mendukung kunyit? Berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai jurnal medis dan penelitian internasional, dokter menyatakan bahwa kurkumin dalam kunyit memiliki efek sebanding dengan obat anti radang seperti diklofenak, namun lebih aman untuk jangka panjang. Konsumsi kurkumin dapat menurunkan kadar kolesterol LDL, jahat, dan meningkatkan HDL, baik. Kunyit terbukti mengurangi gejala depresi ringan hingga sedang, terutama pada pasien usia lanjut. Kurkumin juga melindungi fungsi kognitif, menjaga daya ingat, dan memperlambat kerusakan otak akibat penuaan. Maka,
Tidak heran jika kunyit kini dianggap sebagai salah satu fitonutrien terpenting dalam pengobatan modern dan sangat dianjurkan untuk dikonsumsi oleh lansia dengan panduan yang tepat. Kesimpulan bab 2, kunyit bukan rempah biasa. Dari penjelasan panjang di atas, sahabat channel Lansia Sehat tentu bisa melihat bahwa kunyit bukan sekadar rempah pelengkap dapur, tapi merupakan gudang nutrisi dan zat aktif penyembuh alami. Mulai dari kurkumin, minyak atsiri, antioksidan, vitamin, mineral, hingga serat, semuanya bekerja sama melindungi tubuh lansia dari berbagai penyakit dan proses penuaan. Kandungan-kandungan ini akan menjadi dasar dari manfaat kunyit yang akan kita bahas secara lengkap di bab selanjutnya. Kita akan telusuri satu persatu 17 manfaat kunyit untuk kesehatan lansia, lengkap dengan penjelasan bagaimana kandungan tadi berperan langsung dalam mendukung fungsi tubuh Anda. Jadi pastikan sahabat tetap mengikuti video ini sampai akhir. Siapkan catatan, dan kalau perlu, bagikan video ini ke anak, cucu, atau rekan lansia lainnya yang ingin hidup lebih sehat secara alami. Sampai jumpa di bab 3. Bab 3. 17 manfaat kunyit untuk kesehatan lansia, dari peradangan hingga perlindungan otak. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengenal kandungan-kandungan luar biasa dalam kunyit pada bab sebelumnya, kini saatnya kita membahas secara lengkap 17 manfaat kunyit untuk kesehatan lansia yang telah diakui dalam dunia medis. Manfaat ini bukan sekadar cerita turun-temurun, tapi juga sudah diperkuat oleh banyak penelitian ilmiah, bahkan telah digunakan dalam berbagai praktik pengobatan di seluruh dunia. Kami susun penjelasannya secara terstruktur agar sahabat mudah memahami dan bisa langsung menghubungkan dengan kondisi kesehatan yang mungkin sedang dialami. Mari kita mulai dari yang paling umum dirasakan oleh para lansia. 1. Mengurangi peradangan sendi, radang lutut, pinggul, dan otot. Peradangan sendi seperti osteoartritis dan rheumatoid arthritis merupakan salah satu keluhan paling sering ditemui pada lansia. Sendi terasa nyeri, bengkak, dan sulit digerakkan. Kurkumin dalam kunyit memiliki sifat antiinflamasi kuat yang bekerja menekan enzim COX-2 dan prostaglandin, dua pemicu utama rasa nyeri akibat radang. Dalam sebuah studi dari Universitas Arizona, kurkumin terbukti mampu mengurangi peradangan sendi dengan efektivitas yang setara dengan ibuprofen, tanpa efek samping pada lambung. Banyak lansia yang rutin mengonsumsi air rebusan kunyit melaporkan lututnya terasa lebih ringan dan nyaman untuk berjalan, terutama saat bangun pagi atau setelah duduk lama. 2. Membantu mengendalikan gula darah. Bagi lansia penderita diabetes, kunyit adalah salah satu sahabat terbaik. Kurkumin diketahui mampu meningkatkan sensitivitas insulin, menghambat lonjakan gula darah, dan memperbaiki fungsi pankreas. Menurut riset dari Diabetes Care Journal, konsumsi ekstra kunyit secara rutin selama 9 bulan dapat menurunkan risiko seseorang yang pradiabetes menjadi diabetes tipe 2 hingga 50%. Kunyit juga membantu melindungi organ tubuh dari kerusakan akibat gula darah tinggi, termasuk ginjal dan mata. 3. Menurunkan tekanan darah secara alami. Hipertensi atau tekanan darah tinggi sangat umum pada lansia dan menjadi faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Kandungan kalium dan kurkumin dalam kunyit dapat membantu merelaksasi pembuluh darah dan menurunkan ketegangan pada arteri. Ini akan membantu menurunkan tekanan darah secara bertahap dan alami tanpa memaksa tubuh. Minum air kunyit hangat di pagi hari selama 1 bulan dapat membantu menstabilkan tekanan darah, terutama jika dibarengi dengan pola makan rendah garam dan aktivitas ringan seperti jalan kaki. 4. Meningkatkan fungsi otak dan memperlambat pikun. Salah satu ketakutan terbesar di usia lanjut adalah kehilangan daya ingat atau mengalami dementia dan Alzheimer. Untungnya, kurkumin dalam kunyit terbukti dapat menembus sawar darah otak, blood-brain barrier, dan melindungi sel-sel otak dari peradangan serta kerusakan oksidatif. Sebuah studi dari University of California menemukan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi suplemen kurkumin mengalami peningkatan daya ingat hingga 28% dalam waktu 18 bulan dibandingkan mereka yang tidak mengonsumsi. Kurkumin juga membantu meningkatkan hormon BDNF, Brain-Derived Neurotrophic Factor, yang mendukung pertumbuhan sel otak baru. 5. Melancarkan sistem pencernaan. Kunyit membantu merangsang produksi empedu yang sangat dibutuhkan untuk pencernaan lemak. Ini sangat penting bagi lansia yang sering merasa perut kembung, begah, atau susah buang air besar. Selain itu, kunyit juga membantu menenangkan lambung, sehingga sangat cocok untuk penderita mak ringan atau gangguan lambung. Beberapa lansia yang mengonsumsi kunyit secara rutin melaporkan perut terasa lebih nyaman dan buang air besar menjadi lebih teratur. 6. Meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan bertambahnya usia, sistem imun tubuh lansia cenderung menurun. Inilah yang membuat mereka mudah tertular flu,
infeksi saluran pernapasan, atau batuk berkepanjangan. Kunyit kaya akan antioksidan dan senyawa antimikroba yang membantu memperkuat sistem imun. Kurkumin juga dikenal dapat mengaktifkan sel-sel imun seperti T-sel dan makrofag yang bertugas melawan bakteri dan virus dalam tubuh. 7. Melindungi fungsi jantung. Kunyit membantu menjaga kesehatan jantung dengan beberapa cara sekaligus. Menurunkan kolesterol jahat, LDL. Meningkatkan kolesterol baik, HDL. Mencegah pembentukan plak di arteri. Mengurangi risiko pembekuan darah. Riset dari jurnal Cardiovascular Drugs and Therapy menunjukkan bahwa kurkumin dapat membantu mengurangi risiko serangan jantung hingga 65% pada pasien lansia pasca operasi bypass. 8. Menjaga kesehatan kulit dan mencegah penuaan dini. Kulit lansia cenderung lebih kering, keriput, dan mudah iritasi. Antioksidan dalam kunyit, termasuk vitamin E dan kurkumin, dapat membantu memperlambat penuaan kulit, meningkatkan elastisitas, dan mengurangi kerusakan akibat sinar matahari. Selain dikonsumsi, kunyit juga bisa digunakan sebagai masker alami untuk wajah. Banyak nenek-nenek di pedesaan yang sudah melakukan ini sejak muda dan terlihat tetap awet muda hingga usia lanjut. 9. Mengatasi nyeri otot dan pegal linu. Kunyit sangat baik dikonsumsi setelah aktivitas fisik ringan. Kurkumin membantu mengurangi kelelahan otot, mempercepat pemulihan, dan mengurangi rasa pegal setelah berkebun, berjalan, atau melakukan aktivitas rumah tangga. Ini membuat kunyit ideal dikonsumsi lansia yang mulai aktif berolahraga atau melakukan terapi fisik. 10. Melawan infeksi jamur dan bakteri. Kunyit memiliki sifat antibakteri, anti jamur, dan antivirus yang efektif. Cocok untuk membantu mengatasi infeksi ringan seperti sariawan, luka kecil, gatal karena jamur, atau flu ringan. Bubuk kunyit bisa digunakan sebagai antiseptik alami untuk luka luar. Cukup taburkan sedikit bubuk kunyit pada luka ringan agar tidak infeksi dan mempercepat penyembuhan. 11. Menurunkan risiko kanker. Beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa kurkumin dalam kunyit memiliki potensi menghambat pertumbuhan sel kanker, termasuk kanker usus besar, payudara, dan prostat. Kurkumin membantu menghentikan proses pembelahan sel abnormal dan mempercepat penghancuran sel kanker. Meskipun bukan pengganti pengobatan utama, kunyit sangat baik sebagai bagian dari pendamping terapi kanker, terutama untuk pencegahan pada lansia dengan riwayat keluarga yang memiliki kanker. 12. Menenangkan sistem saraf. Bagi lansia yang sering merasa gelisah, mudah panik, atau mengalami insomnia, kunyit bisa membantu. Kandungan kurkumin bekerja menstabilkan hormon serotonin dan dopamin, dua hormon penting dalam mengatur suasana hati dan kualitas tidur. Beberapa studi bahkan menyebutkan kurkumin berpotensi membantu mengurangi gejala depresi ringan, terutama pada lansia yang tinggal sendiri atau mengalami stres. 13. Membantu proses penyembuhan luka. Kunyit mempercepat regenerasi sel kulit dan meningkatkan produksi kolagen, sehingga mempercepat proses penyembuhan luka, termasuk luka akibat diabetes atau luka lecet. Salep tradisional berbahan kunyit sering digunakan untuk luka luar, dan jika dikonsumsi secara oral, kunyit juga membantu mempercepat penyembuhan dari dalam. 14. Menjaga kesehatan hati, liver. Kunyit adalah salah satu hepatoprotektor alami terbaik. Artinya, kunyit membantu melindungi hati dari kerusakan akibat lemak berlebih, racun, atau konsumsi obat jangka panjang. Lansia yang rutin mengonsumsi obat tekanan darah atau diabetes, sangat dianjurkan minum rebusan kunyit untuk mendukung kerja hati agar tidak kelelahan. 15. Mencegah batu empedu dan menjaga keseimbangan kolesterol. Kurkumin merangsang produksi dan aliran empedu dari hati ke usus, yang penting dalam proses pencernaan lemak. Hal ini membantu mengurangi penumpukan kolesterol di empedu, yang bisa menjadi batu empedu. Lansia yang memiliki riwayat kolesterol tinggi akan sangat terbantu jika mengonsumsi kunyit secara rutin. 16. Meringankan gejala MAG dan gangguan lambung. Berbeda dengan anggapan bahwa kunyit bisa memicu asam lambung, justru kunyit membantu menenangkan lambung dan memperbaiki dinding lambung yang rusak. Kurkumin juga mempercepat regenerasi sel lambung dan mengurangi infeksi Helicobacter pylori, penyebab utama MAG kronis. Cukup konsumsi air kunyit hangat 1 kali sehari sebelum makan. 17. Membantu mengatur berat badan. Terakhir, kunyit juga membantu meningkatkan metabolisme, membakar lemak, dan mengurangi nafsu makan berlebihan yang sering dialami lansia yang kurang bergerak. Kunyit bisa menjadi pendamping diet sehat agar berat badan tetap ideal di usia senja. Kesimpulan bab 3. Kunyit adalah sahabat sejati kesehatan lansia.
Sahabat channel Lansia Sehat, setelah membaca ke-17 manfaat kunyit di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa kunyit adalah rempah luar biasa yang mampu menyentuh hampir seluruh aspek kesehatan lansia dari fisik, metabolisme, mental, hingga perlindungan sel dan organ. Yang terpenting, kunyit tersedia luas di Indonesia, murah, mudah diolah, dan sudah terbukti secara ilmiah. Dengan konsumsi rutin yang tepat, kunyit bisa menjadi teman hidup sehat yang mendampingi perjalanan usia senja dengan lebih tenang dan berkualitas. Di bab selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara mengonsumsi kunyit yang aman dan efektif bagi lansia, termasuk dalam bentuk apa yang paling baik, berapa takarannya, dan apa saja yang perlu diperhatikan agar manfaatnya maksimal dan tidak menimbulkan efek samping. Sampai jumpa di bab 4. Bab 4. Cara aman dan efektif mengonsumsi kunyit di usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengetahui betapa besar dan luasnya manfaat kunyit bagi kesehatan tubuh lansia, tentu muncul pertanyaan penting. Bagaimana cara mengonsumsi kunyit yang benar, aman, dan tetap memberikan manfaat maksimal di usia kita yang sudah lanjut? Kunyit memang luar biasa, tetapi seperti semua hal baik, jika dikonsumsi berlebihan, tidak tepat waktu, atau dikombinasikan dengan cara yang salah, manfaatnya bisa berkurang bahkan bisa menimbulkan efek samping tertentu. Terutama bagi sahabat lansia yang sudah rutin mengonsumsi obat dokter, menderita penyakit kronis, atau memiliki kondisi tubuh yang lebih sensitif. Maka pada bab ini, kita akan bahas secara menyeluruh tentang bagaimana kunyit sebaiknya dikonsumsi oleh lansia. Kita akan bahas mulai dari jenis dan bentuk olahan kunyit, waktu terbaik mengonsumsinya, hingga cara menyajikan kunyit agar tetap lezat, sehat, dan tidak berlebihan. 1. Bentuk-bentuk kunyit yang aman untuk lansia. Sahabat lansia bisa memilih berbagai cara untuk mengonsumsi kunyit, tergantung dari kondisi tubuh, selera, dan kemudahan akses. Berikut ini adalah beberapa bentuk konsumsi kunyit yang umum dan aman. A. Kunyit segar. Kunyit segar yang dikupas dan diparut bisa langsung direbus dan diminum sebagai ramuan. Ini adalah bentuk paling alami dan masih menyimpan zat aktif seperti kurkumin dan minyak atsiri dalam jumlah penuh. Cara membuat. Kupas 2 ruas kunyit segar. Parut atau iris tipis. Rebus dengan 2 gelas air, hingga tersisa 1 gelas. Saring dan minum saat hangat. B. Bubuk kunyit. Bubuk kunyit praktis dan bisa ditemukan di pasar maupun toko herbal. Sahabat bisa menyeduh bubuk kunyit dalam air hangat, mencampurnya dalam masakan, atau membuat jamu kunyit asam. Namun, pastikan bubuk kunyit yang digunakan tidak mengandung pewarna atau bahan tambahan, dan disimpan dalam wadah kering agar tidak berjamur. C. Kapsul atau suplemen kunyit. Bagi sahabat lansia yang tidak suka rasa dan aroma kunyit, pilihan lain adalah suplemen kurkumin yang sudah dikemas dalam bentuk kapsul. Ini banyak dijual di apotek atau toko herbal, dengan dosis yang sudah diukur. Suplemen sangat cocok untuk lansia yang memerlukan efek antiinflamasi lebih cepat, seperti penderita artritis atau diabetes. Namun, pastikan suplemen sudah memiliki izin BPOM dan dikonsumsi atas saran dokter. D. Olahan makanan. Kunyit bisa digunakan sebagai bumbu masakan sehari-hari, misalnya dalam tumis, sup, sayur asem, pepes, opor, atau ayam panggang. Dengan cara ini, kunyit tetap terserap oleh tubuh walaupun dalam jumlah lebih sedikit. Mengonsumsi kunyit dalam bentuk masakan sangat baik untuk pencegahan penyakit ringan dan sebagai bagian dari gaya hidup sehat. 2. Waktu terbaik mengonsumsi kunyit untuk lansia. Waktu minum kunyit sangat berpengaruh terhadap penyerapan nutrisi dan efektivitasnya di dalam tubuh. Berikut panduan waktunya. Pagi hari, sebelum atau sesudah sarapan. Minum kunyit di pagi hari sangat dianjurkan, terutama jika diminum sebelum makan. Ini membantu meningkatkan metabolisme, mendetoksifikasi tubuh, dan mempersiapkan organ pencernaan untuk bekerja sepanjang hari. Namun, bagi sahabat lansia yang memiliki MAG atau lambung sensitif, sebaiknya kunyit dikonsumsi setelah sarapan, bukan saat perut kosong. Malam hari, sebelum tidur. Kunyit juga dapat diminum menjelang tidur karena membantu menenangkan sistem saraf, memperbaiki kualitas tidur, serta mendukung pemulihan otot dan sendi. Jika diminum malam hari, kunyit sebaiknya dikombinasikan dengan susu hangat, madu, atau air jahe agar lebih nyaman di lambung. 3. Aturan konsumsi kunyit. Dosis yang aman untuk lansia. Meski alami, kunyit tetap perlu dikonsumsi dalam takaran yang tepat agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan. Menurut anjuran dari para dokter dan ahli herbal, berikut adalah batas konsumsi harian kunyit yang aman untuk lansia. Kunyit segar, 2-3 gram per hari, setara 1-2 ruas jari.
Bubuk kunyit, 500.000 mg per hari, 1-2-1 sendok teh. Ekstra kurkumin, 400-600 mg per hari, dalam bentuk suplemen. Hindari mengonsumsi lebih dari 4 gram per hari tanpa pengawasan tenaga medis. 4. Apakah kunyit aman dikombinasikan dengan obat dokter? Sahabat channel Lansia Sehat, ini adalah pertanyaan yang sering muncul. Bolehkah kunyit diminum bersamaan dengan obat dokter? Jawabannya tergantung pada jenis obat dan kondisi tubuh. Secara umum, kunyit aman dikonsumsi bersama obat dokter, tetapi ada beberapa interaksi yang perlu diperhatikan, seperti obat pengencer darah, warfarin, aspirin. Kunyit juga bersifat antikoagulan, sehingga jika dikonsumsi berlebihan bisa meningkatkan risiko memar atau perdarahan. Obat diabetes. Kunyit bisa menurunkan kadar gula darah. Jika dikombinasikan dengan obat penurun gula, risiko hipoglikemia meningkat. Obat lambung. Kunyit bisa memperbaiki lambung, tetapi pada dosis tinggi bisa mengiritasi lambung yang sangat sensitif. Solusi terbaik adalah memberi jeda 1-2 jam antara konsumsi kunyit dan obat. Dan pastikan sahabat selalu mengonsultasikan pada dokter, terutama jika sedang menjalani pengobatan jangka panjang. 5. Kombinasi bahan alami lain untuk meningkatkan manfaat kunyit. Agar manfaat kunyit semakin optimal dan lebih mudah diserap oleh tubuh, sahabat bisa mengombinasikannya dengan bahan alami lain. Berikut beberapa contoh. A. Kunyit madu. Madu membantu melindungi lambung, memberi rasa manis alami, dan memperkuat efek antioksidan kunyit. Cocok untuk lansia dengan gangguan tenggorokan, batuk, atau imunitas lemah. B. Kunyit susu. Kombinasi ini disebut golden milk di dunia barat. Susu membantu meningkatkan penyerapan kurkumin. Cocok untuk lansia dengan insomnia, nyeri sendi, atau gelisah di malam hari. C. Kunyit lada hitam. Piperin dalam lada hitam meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 2000%. Cocok untuk penderita peradangan kronis, nyeri lutut, dan gangguan metabolisme. 6. Resep sederhana kunyit untuk lansia. Agar sahabat lebih mudah memulai, berikut kami bagikan beberapa resep kunyit sederhana yang aman dan bermanfaat untuk lansia. Ramuan kunyit tradisional. Bahan: 2 ruas kunyit segar, 1 ruas jahe, 1 sendok makan madu, 2 gelas air. Cara membuat: iris kunyit dan jahe, lalu rebus dengan 2 gelas air. Tunggu hingga air tersisa 1 gelas. Saring, lalu tambahkan madu setelah hangat. Minum 1 kali sehari setelah sarapan atau sebelum tidur. Golden milk kunyit. Bahan: 1/2 sendok teh bubuk kunyit, 1 gelas susu rendah lemak, sejumput lada hitam, madu secukupnya. Cara membuat: campurkan semua bahan dalam panci kecil, panaskan tanpa mendidih. Aduk rata selama 3-5 menit. Sajikan hangat di malam hari. 7. Efek samping kunyit jika tidak dikonsumsi dengan tepat. Walaupun kunyit adalah bahan alami, tetap ada beberapa kondisi yang perlu diwaspadai jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan atau tidak sesuai aturan. Berikut efek samping yang mungkin muncul. Gangguan lambung atau mual. Jika diminum terlalu banyak, menurunkan tekanan darah terlalu drastis. Gangguan penyerapan zat besi. Reaksi alergi pada kulit, jika sensitif terhadap kunyit. Oleh karena itu, konsumsilah kunyit secara moderat, konsisten, dan bijaksana, sesuai dengan anjuran yang sudah dijelaskan. 8 tips konsumsi kunyit untuk lansia. Untuk memudahkan sahabat channel Lansia Sehat, berikut rangkuman tips praktis. Pilih kunyit segar atau bubuk murni tanpa pewarna. Konsumsi maksimal 2-3 gram per hari. Minum pagi hari setelah sarapan, atau malam hari sebelum tidur. Kombinasikan dengan madu, susu, atau lada hitam. Hindari penggunaan bersamaan dengan obat tanpa jeda. Selalu konsultasikan dengan dokter jika ragu atau sedang dalam terapi khusus. Penutup bab 4. Gunakan dengan bijak, rasakan manfaatnya. Sahabat channel Lansia Sehat, kunyit memang menyimpan segudang manfaat. Tapi kunci agar manfaat tersebut bisa kita rasakan adalah mengonsumsi dengan cara yang benar, dosis yang tepat, dan sesuai kondisi tubuh masing-masing. Dengan kebiasaan yang konsisten dan kesabaran, kunyit bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat sahabat semua. Tubuh yang dulunya mudah nyeri bisa terasa lebih ringan. Tidur jadi lebih nyenyak. Perut terasa lebih nyaman. Dan hati menjadi lebih semangat menjalani hari-hari penuh keberkahan di usia senja. Di bab selanjutnya,
kita akan mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari para lansia yang telah mengonsumsi kunyit secara rutin dan merasakan manfaat nyata dalam hidup mereka. Cerita-cerita ini akan menjadi motivasi tambahan agar kita tidak ragu memulai langkah kecil menuju hidup sehat secara alami. Sampai jumpa di bab 5. Bab 5. Testimoni lansia yang sudah merasakan khasiat kunyit. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas berbagai manfaat kunyit dari sisi ilmiah dan cara konsumsinya yang tepat, tibalah saatnya kita mendengar suara dari para lansia itu sendiri, orang-orang yang telah menjadikan kunyit sebagai bagian dari gaya hidup sehat mereka dan merasakan langsung manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Bab ini menjadi momen yang sangat spesial, karena selain membuktikan apa yang selama ini telah kita bahas, kisah-kisah para lansia ini juga menjadi sumber inspirasi, semangat, dan motivasi bagi kita semua. Bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk mulai menjaga kesehatan, dan bahwa langkah kecil seperti minum kunyit setiap hari bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita. Berikut adalah beberapa kisah nyata yang kami kumpulkan dari berbagai daerah di Indonesia. Testimoni 1. Ibu Sumarni, 68 tahun, Sleman. Dulu saya jalan pakai tongkat, sekarang bisa ikut senam lansia. Ibu Sumarni adalah seorang pensiunan guru SD yang tinggal di wilayah pedesaan di Sleman, Yogyakarta. Usianya kini 68 tahun. Sekitar 5 tahun lalu, beliau mengalami nyeri sendi kronis pada lutut kanan akibat osteoartritis. Kondisinya sempat membuat beliau sulit berjalan dan harus dibantu tongkat kemana-mana. Dalam wawancara singkat, Ibu Sumarni bercerita, "Waktu itu saya hampir tidak bisa naik tangga. Bahkan berdiri dari duduk saja sakit sekali. Anak saya menyarankan minum kunyit, karena katanya bisa bantu radang. Saya mulai coba parut kunyit segar, direbus, dicampur madu. Saya minum pagi hari. Awalnya cuma karena ingin coba-coba. Setelah 3 bulan rutin mengonsumsi kunyit, Ibu Sumarni merasakan perubahan. Lututnya tidak lagi kaku saat bangun pagi. Nyeri mulai berkurang, dan beliau bisa kembali berjalan pelan tanpa tongkat. Sekarang saya ikut senam lansia seminggu sekali. Bahkan saya bantu tetangga mengajar anak-anak mengaji. Badan saya lebih enteng. Saya percaya Allah kasih kita tanaman penuh manfaat. Tinggal kita yang harus sabar dan konsisten." Testimoni 2. Bapak Slamet, 71 tahun, Surakarta. Gula darah saya turun, tidak gampang capek lagi. Pak Slamet adalah mantan pegawai perkeretaapian yang sudah pensiun sejak 2015. Selama bertahun-tahun, beliau menderita diabetes tipe 2. Gula darah puasa sering di atas 200 mg/dl, dan tubuhnya mudah lemas meskipun sudah konsumsi obat dari dokter. Anaknya mengenalkan ramuan kunyit yang dikombinasikan dengan jahe dan sereh, direbus dan diminum setiap pagi. Awalnya rasanya aneh, tapi saya pikir tidak ada salahnya mencoba. Setelah 1 bulan minum rutin, gula darah saya turun ke angka 150. Saya juga lebih bertenaga, tidak mudah mengantuk siang hari. Kini, Pak Slamet tetap mengonsumsi obat dokter, tetapi kondisinya lebih stabil, dan beliau mulai berani jalan pagi 30 menit setiap hari. Saya tidak anggap kunyit sebagai obat utama, tapi pendamping yang luar biasa. Saya tetap konsultasi ke dokter, dan dokter justru mendukung. Asalkan tidak berlebihan, katanya kunyit itu sangat baik untuk tubuh. Testimoni 3. Ibu Rahmah, 75 tahun, Medan. Tidur saya lebih nyenyak sejak minum kunyit susu. Masalah tidur malam yang tidak nyenyak sangat umum terjadi pada lansia, termasuk yang dialami Ibu Rahmah. Beliau sering terbangun tengah malam, sulit tidur kembali, dan tubuhnya selalu lelah di pagi hari. Suatu ketika, cucunya yang tinggal di Jakarta membelikan suplemen kurkumin dalam bentuk kapsul dan menyarankan membuat Golden Milk, campuran susu hangat dengan bubuk kunyit. Saya tidak suka kapsul, jadi saya coba buat minuman dari susu rendah lemak dan bubuk kunyit. Saya tambahkan madu sedikit. Saya minum menjelang tidur. Tidak disangka, tidur saya mulai nyenyak. Saya tidak bangun-bangun seperti biasanya. Setelah sebulan rutin, Ibu Rahmah merasa tubuhnya lebih bugar. Ia bisa bangun pagi dengan semangat, melanjutkan aktivitas pagi seperti menyiram tanaman dan berjalan kaki di sekitar rumah. Testimoni 4. Pak Burhan, 65 tahun, Makassar. Saya tidak gampang masuk angin lagi. Pak Burhan adalah pedagang kaki lima yang tetap aktif bekerja di usia 65 tahun. Setiap hari, ia membuka warung keliling sejak pukul 5 pagi. Akibat perubahan cuaca dan kelelahan, beliau sering mengalami masuk angin, batuk, dan nyeri punggung ringan.
Istrinya membuatkan minuman kunyit rebus yang dicampur jahe dan sedikit merica. Saya minum sebelum berangkat jualan. Badan terasa lebih hangat. Biasanya saya mudah masuk angin kalau kena angin pagi, tapi sekarang badan lebih kuat. Pak Burhan juga mengaku bahwa setelah mengonsumsi kunyit secara rutin, tidak mudah flu dan pegal di punggung berkurang. Saya baru sadar, ternyata rempah-rempah di dapur itu bisa jadi kekuatan untuk orang tua seperti saya. Testimoni 5. Ibu Tatik, 69 tahun, Banyuwangi. Luka diabetes saya cepat kering setelah minum kunyit. Ibu Tatik adalah penderita diabetes mellitus dan sempat mengalami luka di kaki akibat tertusuk duri. Biasanya, luka semacam ini sulit sembuh pada penderita diabetes. Dokternya menyarankan agar beliau mengonsumsi makanan antiinflamasi dan Ibu Tatik memilih minum air kunyit yang direbus sendiri. Setelah minum air kunyit rutin dan tetap menjaga makanan, luka saya tidak bernanah. Perlahan-lahan kering dan sembuh. Saya terus minum walaupun sudah sembuh, karena badan terasa lebih ringan. Testimoni 6. Bapak Misbah, 72 tahun, Lombok. Saya tetap bisa bertani karena rutin konsumsi kunyit. Bapak Misbah adalah seorang petani yang masih aktif mengelola sawah kecil miliknya. Ia sering mengalami nyeri pinggang dan kelelahan otot setelah seharian di ladang. Beliau terbiasa membuat sendiri ramuan dari kunyit segar yang dicampur asam jawa dan sedikit gula aren. Minuman ini sudah saya minum sejak muda. Tapi setelah tua, justru lebih terasa manfaatnya. Badan saya tidak gampang remuk meski banyak bergerak. Beliau percaya bahwa konsumsi kunyit rutin adalah rahasia kekuatannya di usia senja, dan bahkan sudah mewariskan kebiasaan ini kepada anak dan cucunya. Testimoni 7. Pak Yusuf, 70 tahun, Cianjur. Kolesterol saya turun, saya lebih tenang sekarang. Pak Yusuf sudah pensiun sejak usia 60 tahun, dan beberapa tahun terakhir hasil pemeriksaan medis menunjukkan kolesterol total di atas normal, terutama LDL, kolesterol jahat. Seorang tetangganya menyarankan mengonsumsi kapsul kurkumin dan mengurangi makanan berminyak. Saya kombinasikan antara minum kapsul dan minum jamu kunyit asam 2 kali seminggu. Setelah 3 bulan, kolesterol saya turun ke angka aman. Beliau juga mengaku merasa lebih tenang, tidak mudah marah, dan lebih rileks secara emosional. Hal ini didukung oleh studi bahwa kurkumin membantu stabilkan hormon serotonin dan dopamin yang berkaitan dengan suasana hati. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah-kisah ini? Sahabat channel Lansia Sehat, dari seluruh testimoni yang kita dengar, ada beberapa benang merah penting yang bisa kita simpulkan bersama. Kunyit bekerja secara perlahan namun konsisten. Manfaat nyata baru terasa setelah rutin mengonsumsi selama beberapa minggu hingga bulan. Ini wajar karena kunyit adalah herbal, bukan obat kimia. Setiap orang merasakan manfaat yang berbeda. Ada yang terbantu untuk sendi, ada yang untuk gula darah, ada yang untuk tidur, atau daya tahan tubuh. Ini karena efek kunyit menyesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Konsistensi adalah kunci. Semua lansia yang merasakan manfaat besar dari kunyit adalah mereka yang konsisten mengonsumsinya, baik dalam bentuk minuman rebus, jamu, maupun suplemen. Pendamping, bukan pengganti obat dokter. Sebagian besar tetap mengonsumsi obat medis sesuai anjuran, dan kunyit digunakan sebagai pelengkap atau dukungan. Inilah cara bijak yang bisa diikuti. Penutup bab 5. Jadikan inspirasi, wujudkan gaya hidup sehat. Sahabat channel Lansia Sehat, kisah-kisah di atas adalah bukti nyata bahwa kunyit bukan sekadar bumbu dapur, melainkan kunci kesehatan alami yang bisa menyentuh hampir semua aspek kehidupan lansia, fisik, emosional, hingga spiritual. Kini, giliran Anda. Mulailah langkah kecil dari hari ini. Tidak perlu langsung banyak atau mahal. Cukup 1 gelas air kunyit hangat setiap pagi, atau campurkan sedikit dalam masakan harian. Lakukan secara konsisten. Rasakan perubahannya. Dan jangan lupa, bagikan juga pengalaman Anda kepada orang lain. Siapa tahu, dari kebiasaan sederhana ini, kita bisa membantu orang lain untuk hidup lebih sehat. Pada bagian penutup video, kami akan merangkum semua manfaat kunyit yang telah kita bahas, dan memberikan pesan semangat untuk Anda agar terus berkomitmen menjaga kesehatan secara alami dan penuh kesadaran. Sampai jumpa di bagian terakhir dari video ini. Penutup, langkah kecil, manfaat besar. Kunyit untuk masa tua yang lebih sehat dan bahagia. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami cintai. Sampailah kita di akhir tayangan penuh ilmu dan inspirasi tentang kunyit, rempah yang tak hanya mewarnai dapur, tapi juga mewarnai kehidupan sehat para lansia di berbagai penjuru negeri.
Dalam beberapa puluh menit ini, kita telah bersama-sama menelusuri apa itu kunyit dan bagaimana sejarah panjang penggunaannya dalam pengobatan alami. Berbagai kandungan aktif kunyit seperti kurkumin, minyak atsiri, dan antioksidan yang sangat bermanfaat bagi tubuh lansia. Rincian 17 manfaat kunyit menurut ilmu kedokteran, mulai dari menurunkan peradangan sendi, menjaga fungsi otak, mengatur gula darah, hingga memperkuat imun. Panduan lengkap tentang cara mengonsumsi kunyit dengan aman dan efektif di usia lanjut, agar manfaatnya terasa dan tidak menimbulkan efek samping. Dan yang paling menyentuh, yaitu kisah nyata para lansia dari berbagai daerah yang telah merasakan perubahan besar dalam hidup mereka berkat konsumsi kunyit secara rutin. Melalui semua pembahasan itu, kami ingin menyampaikan satu pesan kuat untuk sahabat semua. Tidak ada kata terlambat untuk memulai gaya hidup sehat. Dan seringkali, langkah kecil seperti minum kunyit hangat setiap pagi bisa membawa perubahan besar dalam tubuh kita. Kita tidak harus menunggu sakit dulu untuk bertindak. Kita tidak harus membeli obat mahal untuk menjaga daya tahan tubuh. Terkadang, solusi terbaik sudah ada di dapur kita sendiri, dalam bentuk rempah alami yang telah diwariskan oleh para leluhur, dan kini semakin diperkuat oleh penelitian ilmiah modern. Sahabat channel Lansia Sehat, menjaga kesehatan di usia lanjut bukan semata soal umur panjang, tapi soal umur yang berkualitas. Kita ingin tetap bisa bergerak, berpikir jernih, tidur nyenyak, tersenyum lebar, dan menjadi pribadi yang tetap berarti bagi keluarga, tetangga, dan lingkungan, meski usia terus bertambah. Dan untuk mencapai itu, kita bisa mulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Salah satunya adalah dengan menjadikan kunyit sebagai bagian dari pola hidup sehat kita setiap hari. Pesan terakhir untuk sahabat channel Lansia Sehat. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan komentar. Dari mana asal sahabat, usia berapa, dan pengalaman pribadi tentang konsumsi kunyit. Silakan juga bagikan video ini ke grup keluarga, tetangga, atau komunitas lansia. Like, share, dan subscribe channel Lansia Sehat untuk terus mendapatkan info sehat terpercaya, khusus untuk para lansia Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas waktu, perhatian, dan semangat sahabat semua untuk belajar dan menjaga diri. Semoga Allah memberikan kesehatan yang terus membaik, umur yang berkah, serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat dan penuh cinta dari kami di channel Lansia Sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.